Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizky Anubarok di channel di sini tutorial. Alhamdulillahirobbilalamin, kita masih diberi kesehatan untuk dapat melakukan aktivitas, dan insyaallah untuk diisi video kali ini saya akan memberikan atau melanjutkan pembahasan materi masih tentang Cisco, yaitu kelanjutan dari minggu kemarin atau video sebelumnya yang berjudul konfigurasi dan penjelasan Cisco VLAN pada Cisco paket besar. Nah, untuk di video ini saya akan menjelaskan dan mendemokan itu mengenai VLAN trunking, kemudian load trunk, lalu dynamic trunking protocol, kemudian virtual trunking protocol. VLAN trunking itu apa sih? Nah, ini penjelasannya. Trunking adalah sebuah port yang digunakan untuk menjembatani beberapa VLAN agar bisa saling berkomunikasi dengan VLAN yang sama yang terletak di switch yang berbeda. Oke, langsung kita cek saja di paket tracernya. Nah, ini masih di konfigurasi yang video sebelumnya. Nah, pada kasus ini skenario-nya switch-nya hanya satu untuk membagi-bagi VLAN. Nah, manakala kita akan menambahkan lagi VLAN yang sama, ya, misalkan di sini ada switch 1, kemudian di sini ada switch 2. Kemudian di switch yang ini kita akan menempatkan VLAN 10, ya, atau VLAN 20. Nah, kita langsung saja. Oke, biar terlihat rapi di sini aja ya. Oke, kita tambahkan PC. Oke, kita beri keterangan. Ini VLAN 10 sebagai contoh, masing-masingnya kita akan membuat VLAN 10 dan 20 di switch yang lain, di switch yang baru kita pasang. Namanya siswa, dan ini berarti guru. Oke, kita tambahkan. Dan untuk kabelnya jangan sampai salah ya guys. Nah, bisa dilihat kalau antar switch itu kita harus menghubungkannya menggunakan kabel yang crossover. Sementara dari switch ke PC ke komputer itu menggunakan straight. Oke, nah di sini nanti masing-masing VLAN yang sama antara VLAN 10 yang terhubung ke switch 1 dan VLAN 10 yang terhubung ke switch 2 itu harus saling terkoneksi, harus saling terhubung. Sementara untuk mengaktifkan bahwa VLAN 10 di sini dan VLAN 10 di sini itu harus mengaktifkan port atau mode terang pada di kedua switchnya, baik di switch 1 ataupun di switch 2. Oke, saya rapihkan biar nggak pusing aja ya. Oke, sebelumnya kita konfigurasi VLAN dulu di sini. Perintahnya hampir sama kayak video sebelumnya. Oke, kita bikin VLAN 10
name-nya berarti guru, VLAN kemudian kita masuk ke interface berapa nih, yang VLAN 10 interface-nya EVA03 EVA 0/3, lalu switch port, mode akses, switch port, akses, VLAN 10. Oke. Masuk ke FA 0/2 akan kita masukkan ke VLAN 20. Oke, seperti biasa kita lihat dulu VLAN-nya udah create atau belum. Oke, sudah ada VLAN 10, ada EVA03 ini masuk ke VLAN 10, EVA02 VLAN 20. Oke, sekarang kita tinggal konfigurasi IP address-nya. Berarti IP address-nya melanjutkan 192.168, saya kasih 1.8 saja. Ini 9. Oke. Nah, karena ini ada pada VLAN yang sama, berarti antara PC ini klien guru 1 di VLAN 10 dan yang ini harus bisa ngeping atau terkoneksi. Kita ganti dulu ya, klien guru 3 yang ini, klien siswa 3. Oke, kita cobain perbedaan antara switchnya sebelum mode terang dan setelah. Kita tidak dikonfigurasi dulu mode terang, ini harusnya terkoneksi. Oke, di sini masih violet, atau kita masuk ke sini, ping 192.168 1 titik berapa tadi, 8. Dia nggak ada. Karena apa? Karena di antara kedua switchnya tidak kita aktifkan mode terang. Oke, atau yang ini ping 192.168, kita ngeping ke sini 1.9, tidak ada, maka kita harus mengaktifkan mode terang. Kita masuk ke sini, kita harus perhatikan port yang terhubung ke port switch yang lain. Untuk switch 1 terhubung ke switch 2 nya itu melalui port 7. Nah ini. Oke, enable config. Oke, kemudian kita masuk ke interface yang FA 0/7, lalu switch port. Kalau untuk membuat VLAN, kita masukin ke VLAN-nya, si portnya di modenya mode switch
switch port mode akses. Sementara ini karena ingin menjembatani VLAN atau di mode terang, maka interface-nya harus mode terang. Bentar. Oke. Kemudian satu lagi, lihat ini yang kita mode terangnya itu FA01. Nice. Kita langsung saja interface FA0/1, enter, switch port mode terang. Sip. Sekarang kita cek yang tadinya dari guru 1, klien guru 1 ke klien guru 3 tidak terkoneksi. Sekarang kita pin 192.168.1.8. Oke, ada berhasil, sudah nge-reply. Tadinya RTO karena belum kita aktifkan mode terang. Kemudian dari sini pin 192.168.1.9. Oke, masih RTO. Kita cek. Kalau ini 18. Oke, kita cek dulu. Do show VLAN brief. Yang siswa itu FA02 benar, yang guru ini salah IP address, harusnya 9. Oke, kita cek sekali lagi, pin 192.168.1.9. Oke, jadi intinya kalau kita ingin membuat VLAN yang sama ya, pada switch yang berbeda, maka port yang terhubung antar kedua switchnya harus mode terang seperti itu. Baik, demikian untuk VLAN trunking. Kemudian setelah itu yang kedua, low terang. Nah, di sini secara default interface terang akan mengizinkan VLAN 1 sampai VLAN 1005 VLAN ID. Kemudian, nah ini untuk alasan keamanan kita diharuskan untuk mengkonfigurasi agar interface terang ini mengizinkan VLAN yang kita butuhkan. Jadi kalau kita membuat VLAN 10 dan 20, sementara yang diizinkan defaultnya terang itu yang mengizinkannya yaitu dari 1 sampai 1005. Nah, kita hanya membuat VLAN 10 dan VLAN 20, berarti yang kita izinkan yang melewati port tersebut hanya 10 dan 20 saja. Baik, seperti ini. Kita cek saja. Nah, kita melihat dulu masuk ke interface yang diizinkan VLAN-nya ada berapa. Do show interface terang. Nah, oke. Bisa dilihat teman-teman. Nah, ini yang di mode terangnya itu sesuai yang tadi kita konfigurasi, yaitu yang FA07 pada switch 1. Nah, perhatikan di sini VLAN load on terang. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, defaultnya untuk VLAN ID yang diizinkan yaitu dari 1 sampai 1005. Sementara kita hanya ingin mengizinkan atau mengallow
ID 10 dan 20 karena kita hanya membuat VLAN 10 dan 20. Oke. Interface FA0/7 karena interface ini yang kita aktifkan terang. Lalu switch port terang, allow VLAN, misal kita kasih contoh VLAN 10 saja dulu yang diizinkan biar ada perbedaan. VLAN 10, enter. Kemudian do show interface terang. Oke, bisa dilihat kalau yang tadi yang diizinkan itu dari 1 sampai 1005, sementara kita hanya mengizinkan VLAN 10 saja. Sebagai contoh, hasilnya ini sesama VLAN 10. Kita pakai ini saja biar lebih cepat. Sukses. Kemudian kita sesama VLAN 20. Nah, dia valid. Kenapa? Karena yang kita izinkan hanya VLAN 10 saja. Sekarang kita mengizinkan juga VLAN 20. Masuk ke interface-nya sudah, lalu switch port terang, allowed VLAN 20. Oke, do show interface terang. Oke. Oh, di sini harus berbarengan antara kita memasukkan VLAN 10 dan VLAN 20. Switch port terang, allowed, kemudian VLAN 10,20. Do show interface terang. Baik, nah di sini berarti ada 2 VLAN yang kita izinkan. Sukses. Oke. Karena tadi masih di switch 1, sekarang kita ke switch 2. Kita masuk ke interface yang diaktifkan mode terangnya, yaitu interface FA01. Kalau tadi di switch 1 kita mengaktifkan terangnya di FA07. Interface FA0/1. Oke, switch port terang, allowed VLAN 10,20. Kemudian do show interface terang. Oke, sudah. Kita baru 2 materi. Yang pertama VLAN trunking, kemudian allow terang. Yang selanjutnya yaitu mengenai, nah ini ada Dynamic Trunking Protocol atau DTP. Dynamic DTP ini merupakan punyanya Cisco ya, jadi tidak bisa dipakai atau dikonfigurasi di perangkat yang lain seperti Mitotic, Cambium dan sebagainya. Apa itu DTP? Yaitu sebuah protokol yang dapat dilakukan untuk menegosiasikan interface terang secara otomatis. Nah, trunking yang tadi kita praktekkan, yang kita tadi coba merupakan static trunk ya. Jadi kita manual memasukkan portnya. Sementara Cisco dia punya protokol dynamic trunking protocol. Kita coba saja. Oke, kita membuat topologi yang lain, tapi tidak akan banyak layannya. Saja.
Nah, di sini kita akan mengaktifkan terang pada FA01 port yang menghubungkan ke switch yang lain. Nah, kalau yang tadi yang di topologi sebelumnya kita mengaktifkan mode terang itu menggunakan statik terang. Nah, di sini kita menggunakan dynamic. Ada beberapa aturan ya. Nah, di sini kita lihat tabelnya, dynamic auto ketemu dynamic auto itu jadi akses, berarti bukan terang. Sementara dynamic auto dan dynamic desirable jadi terang. Kemudian desirable dan desirable terang. Maksudnya kalau auto, kalau kita analogikan itu seperti orang yang apa ya, yang ngajak, atau seperti dua temen ya, dia mau ngajak nonton misalkan. Kalau dia sebagai dynamic auto, orang yang ingin diajak. Sementara dynamic desirable dia yang mengajak. Nah, seperti di sini dynamic auto ketemu dengan dynamic desirable, akibatnya jadi terang. Nah, terang di sini kita analogikan itu nonton bioskopnya jadi. Jadi kalau ada teman yang ingin diajak, pasif kan, dia ingin diajak. Sementara desirable yang ngajak. Nah, desirable dia ngajak ke teman yang ingin diajak, otomatis nontonnya akan terlaksana atau akan terjadi. Sementara kalau yang dynamic auto ketemu dengan dynamic auto, dua-duanya ingin diajak, mungkin dengan alasan nggak punya duit misalkan ya. Nah, kedua teman ini itu sama-sama ingin diajak, otomatis bioskop atau nonton bioskopnya tidak akan terjadi. Sementara yang desirable dengan desirable, yang dua-duanya ingin saling ngajak, otomatis pasti terjadi karena dua-duanya ada keinginan. Atau analogi yang lain, seperti kalau desirable dia siap untuk switchnya itu ingin dinegosiasikan, ingin nerima port terangnya mana nih. Sementara dynamic auto dia pasif. Kalau pasif ketemu pasif, otomatis diam-diaman gitu lah. Seperti itu analoginya. Oke, kita langsung saja. Kita masuk ke interface. Exit dulu interface FA0/1. Kemudian switch port, mode dynamic. Yang pertama auto, enter. Setelah itu kita masuk ke switch yang lain, interface FA0/1, switch port, mode dynamic desirable, enter. Oke, kita cek. Oke, do show interface FA0/1 switch port. Nah, di sini ada keterangan yang bawah, yang ini switch 3 sudah saya config portnya itu menjadi dynamic desirable. Sementara yang switch 1 kita cek to show interface FA01 switch port. Oke, di sini dia sudah mode terang dan dynamic auto. Berarti ininya sudah mode terang. Tinggal kita cek saja. Oke, sudah terkoneksi. Oke teman-teman, kita sudah
mencoba mendemokan 3 materi dari 4. Nah, biar ada rasa penasaran untuk materi yang keempat ini, yang virtual trunking protocol, akan saya demokan di video selanjutnya ya. Nah, untuk yang ingin melihat video atau tutorial sebelumnya mengenai penjelasan VLAN, silahkan bisa lihat di video saya yang lain ya, atau nanti saya cantumkan di deskripsi di bawah ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komen, dan jangan lupa klik tanda like dan subscribe bagi yang belum subscribe, gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.